Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Serangan mematikan kelompok bersenjata Houthi di Laut Merah semakin mengganas. Pada Sabtu 27 Januari 2024, mereka mengumumkan keberhasilannya melawan kapal musuh di beberapa titik, mulai dari di Laut Merah, Laut Arab hingga Mediterania. Satu di antaranya yang menjadi sasaran merupakan kapal tanker minyak Inggris Marilyn Luanda yang berada di Teluk Aden. Sebanyak 3 kapal tanker Inggris berhasil ditenggelamkan. Sebelumnya pada Jumat 26 Januari 2024, juru bicara militer Houthi mengatakan bahwa pasukan Angkatan Laut telah melakukan operasi yang menargetkan kapal tanker minyak Inggris Marilyn Luanda di Teluk Aden. Terbukti serangan itu menyebabkan ledakan dan kebakaran dahsyat di kapal tersebut. Kepulan asap hitam tampak terlihat membumbung tinggi dari lokasi yang ditargetkan. Akibatnya, terjadi gangguan parah pada lalu lintas pelayaran internasional. Beberapa perusahaan pun memutuskan untuk menunda perjalanan mereka dari Laut Merah. Mereka bahkan rela melakukan perjalanan yang begitu lebih lama dan mahal dengan mengelilingi Afrika. Menyusul serangan itu, pesawat-pesawat tempur, kapal, dan kapal selam Amerika dan Inggris melancarkan puluhan serangan terhadap benteng-benteng Houthi di seluruh Yaman. Konflik perang di Timur Tengah kian mencekam dan meluas. Kini Mesir turut mengutuk keras Israel yang berencana hendak menguasai poros Philadelphia. Mesir secara tegas menolak mentah-mentah rencana Israel akan memasuki wilayah Rafah. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sumber politik dan juga media Israel mengungkap pada hari Sabtu 27 Januari bahwa Israel memberitahu Mesir bahwa mereka bermaksud akan melakukan operasi militer di Gaza di sepanjang perbatasan dengan Mesir. Israel menekankan bahwa mereka tidak akan menetap di wilayah tersebut serta tidak akan mengusir warga Palestina ke tanah Mesir. Disebutkan operasi tersebut akan mencakup pemindahan pejabat Palestina dari titik penyeberangan utama dan penempatan pasukan Israel di sepanjang sudut tenggara Gaza yang berbatasan dengan Israel dan Mesir menuju Laut Mediterania. Namun pernyataan itu menuai kecaman dari pemerintah Mesir. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa hubungan negaranya dengan Mesir baik-baik saja. Dalam konferensi pers terbaru yang ia terbitkan, ia mengatakan bahwa setiap negara memiliki kepentingannya tersendiri dan berupaya untuk mencapainya. Pembicaraan Netanyahu tentang Mesir terjadi pada saat laporan media Israel mengungkap bahwa Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi sebelumnya menolak menerima panggilan telepon dari Perdana Menteri Israel. Channel 13 Israel juga menyebutkan bahwa posisi Kairo muncul di tengah ketegangan kedua negara terkait dengan poros perbatasan Philadelphia. מגה עכשיו לא יורה יותר ימינה.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu muncul pada konferensi pers pada hari Sabtu 27 Januari dalam peringatan Hari Holocaust. Ia memamerkan salinan buku Mein Kampf yang ditulis dalam bahasa Arab oleh pemimpin Nazi Adolf Hitler. Menurut Times of Israel, buku tersebut ditemukan di jalur Gaza. Dalam pidatonya, Netanyahu mengatakan bahwa dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana cara neo-Nazi mendidik anak mereka. Perdana Menteri Israel menilai bahwa kesediaan Mahkamah Internasional untuk mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel membuktikan bahwa banyak orang tidak belajar apapun dari Holocaust. Namun Netanyahu bersikeras dirinya akan terus membela diri. Pernyataan itu ia sampaikan berkaitan dengan tuduhan genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza, menyusul tuntutan hukum yang baru-baru ini diajukan oleh Afrika Selatan. Netanyahu menghadapi kritik berulang kali dari kalangan Israel dan juga sejumlah politisi, bahkan anggota Dewan Perang dengan latar belakang krisis tahanan Israel di jalur Gaza dan kegagalan menemukan jalan untuk menjamin kembalinya mereka ke Israel dalam keadaan hidup. Ia menilai Mahkamah Internasional tidak mengambil keputusan untuk menghentikan perang, namun juga tidak memaksa pihaknya untuk mengakhirinya. Pada hari Jumat, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk mengambil tindakan mencegah genosida terhadap warga Palestina dan memperbaiki situasi kemanusiaan di jalur Gaza, namun keputusan tersebut tidak mencakup dengan adanya gencatan senjata. מקוממת של רצח עם. בשם מי הם באו? בשם החמאס, בשם הנאצים החדשים שבאו לבצע בנו רצח עם. אני מחזיק כאן את הספר של היטלר בערבית, מיין קאמפף. את הספר הזה מצאו לוחמינו בבתים של אזרחים ברצועת עזה. הם מצאו שם ספרות אנטישמית ונאצית נרחבת. על זה הם מחנכים את הילדים שלהם. ולכן אני עומד על כך, שאחרי שנחסל את החמאס, מה שקרוי ביום שאחרי, בעזה לא יהיה גורם שמחנך את ילדיו, לא רק לטרור, אלא גם להשמדת ישראל. Demikian program Breaking News pagi hari ini. Saya Nur Lasari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.